Jakarta. Perkenalkan, nama saya Adi Aniwati. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan di SMP Muhammadiyah Cikampek, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan video praktek pembelajaran kelas 7 semester 2 dengan materi potensi sumber daya alam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kedepannya akan menjadikan murid-murid kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Senantiasa Ibu selalu mendoakan kalian agar tetap semangat, karena anak-anak Ibu lihat adalah anak-anak yang tangguh, selalu berbahagia. Bagaimana kita caranya berbahagia? Dalam belajar, kita itu harus menyenangi dulu pelajarannya. Maka kalau kita mengikuti pelajaran itu akan bahagia. Dengan apa bahagia itu? Dengan apa? Senyuman. Mana senyumannya? Iya. Nah, anak-anak, sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ar-Rahman. Din iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas mustaqim sirata amin. Ya. Wabil Ismidina
Harosu. Ma. Arhamarahim. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Absen? Siapa? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah kalian bisa hadir di sekolah untuk mengikuti nerima atau belajar materi IPS. Ya. Nah, anak-anak, pelajaran IPS itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Maka dari itu kita harus senang ya, karena IPS itu asik. IPS itu dapat kita menggali pelajarannya yang luas. Untuk lebih semangat lagi, tadi Ibu bilang kalian adalah anak-anak yang hebat. Adalah anak-anak yang penuh semangat. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, kita stretching dulu ya. Menggerakkan anggota tubuh kita. Ayo, berdiri semuanya. Berdiri. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Tangan. Dia apa? Iya, terus. Terus. Iya, suaranya mana? Nah, tangan. Iya. Tangan disilang, jempolnya. Hey, ya tepuk tangan semuanya. Nah, sudah semangat ya? Sudah semangat belum? Sudah. Anak-anak, kita akan belajar IPS ya. Yang tadi Ibu sudah utarakan, IPS itu sangat menyenangkan ya. Kita akan masuk ke tema 3 ya. Tema 3 yaitu potensi ekonomi lingkungan dengan materi potensi sumber daya alam ya. Lihat di sini. Sebelum kita belajar, ya kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu nanti di akhir pelajaran itu kita akan mendapatkan apa, kita bisa apa, ya. Nah, jadi yang pertama adalah pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam. 2, mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga adalah diharapkan anak-anak bisa mempresentasikan hasil di depan kelas. Jadi itu dilakukan di dalam kelompok ya. Di sini untuk penguatan pembelajaran materi sumber daya alam, Ibu akan memutarkan video. Tetapi Ibu minta kalian semuanya konsentrasi dengan video yang ada di depan sini. Ya, konsentrasi apa yang disampaikan, apa yang tertulis di video itu, ya. Boleh kalian baca teks-teks yang ada di sana, ya. Jadi, kalian harus konsentrasi karena setelah video ini diputar, anak-anak akan diberi pertanyaan. Oke?
Anak-anak, tadi sudah diputar video untuk motivasi kamu belajar dengan sumber daya alam. Nah, sekarang Ibu akan bertanya ya. Konsentrasi kalian tadi mendengar video ya. Coba sekarang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Iya, betul sekali ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatunya yang ada di permukaan bumi atau di bumi, semuanya itu digunakan untuk kebutuhan hidup. Ya, di dalam bumi itu apakah itu benda mati, apakah itu benda hidup, itu digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Potensi sumber daya alam di Indonesia. 1. Sumber daya alam hutan. Yang kedua, sumber daya alam tambang. Yang ketiga, sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Hutan produksi. Yang kedua, hutan lindung. Yang ketiga, hutan konservasi. Sumber daya alam tambang. Klasifikasinya bahan galian dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Iya. Lalu sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman itu biasanya itu kita ngomong tentang pantai. Nelayan, terumbu karang, terus ikan-ikan, rumput laut. Pelajaran IPS ini menyenangkan ya anak-anak, asik dipelajarinya. Memangnya apa sih yang menjadi faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam itu? Apa sih? Ayo perhatikan semuanya. Apa sih? Ya. Nah, apa? Iya, betul. Pertama adalah bukan populasi manusia ya, diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Jadi, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam itu adalah faktor alam. Ya, faktor alam itu bisa mengakibatkan banjir. Terus? Iya, banjir, gempa bumi, meletusnya gunung berapi. Kalau faktor manusianya apa? Populasi manusia bertambah. Banyaknya pendatang-pendatang dari daerah mana? Dari Jakarta, dari Bandung, dari Sumatera datang ke tempat ini. Populasi manusianya bertambah. Lalu eksploitasi sumber daya alam yang berlebih. Ya, penggunaan sumber daya alam yang berlebih itu akan mengakibatkan sumber daya alam menurun oleh faktor manusia. Lalu yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Itu mengakibatkan apa? Banjir. Terus mengakibatkan apa lagi? Akan menyebarkan
penyakit ya. Nah, dan limbah industri juga menebang hutan secara liar ya. Jadi penyebabnya adalah dari faktor alam yaitu banjir ya. Banjir apalagi sekarang musim hujan, hujan yang terus-menerus, debit air meningkat akan memenuhi bendungan-bendungan yang ada di daerah kita. Apalagi kalau bendungannya itu tidak kuat, akan mengakibatkan banjir. Ya, lalu gempa bumi, ya pergeseran lempeng akan mengakibatkan gempa bumi. Gunung meletus, ya meletusnya gunung api, tentu gunung api yang masih aktif. Oke, dari faktor manusia, populasi manusia bertambah, ya, karena banyaknya pendatang di daerah kita. Terus eksplorasi sumber daya alam yang berlebih, penggunaannya sumber daya alam yang berlebih, membuang sampah sembarangan, ya, mengakibatkan banjir dan mencemarkan lingkungan. Lalu limbah industri. Daerah kita ini banyak pabrik. Siapa di sini yang bapaknya kerja di pabrik? Iya, ya banyak sekali pabrik-pabrik didirikan. Terus limbah industrinya itu seharusnya didaur ulang kembali menjadi bahan kimia yang berguna. Jadi tidak dibuang di saluran air. Nanti akan mencemarkan saluran air yang ada. Ikan-ikan pada mati. Ekosistem di sana juga akan mati. Tumbuhan akan mati. Ya kan? Itu faktor dari manusia. Lalu mendebang hutan secara liar. Ya, kalau hutannya botak itu gundul akan apa? Akan mengakibatkan apa? Banjir juga. Ya, sama dengan faktor alam itu ada banjirnya, faktor manusia ada banjirnya. Kalau di sana diakibatkan oleh faktor alam, di sini diakibatkan oleh faktor manusianya. Karawang adalah sumber daya di bidang pertanian. Ya kan? Di Karawang ini adalah memiliki sumber daya alam di bidang pertanian. Apa? Apa coba? Sawah. Ya kan? Banyak sawah-sawah terbentang. Nah, anak-anak, dengan lahan pertanian yang semakin menyempit, ya, Ibu ingin memberi tugas kelompok. Di kelas ini sudah dibagikan kelas kelompoknya? Iya, sudah dibagi ya. 1 kelompok, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak ya, kerjakan secara kelompok. Dibagikan dulu. Belakang ya. Sudah? Semua? Sudah semua ya? Lihat ke depan anak-anak. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok ini, kalian lihat. Di sini sebagai contoh masalah sumber daya alam di Karawang. Ya, sumber daya alam ini di Karawang itu adalah pesawahan. Ya, apa yang kamu lihat di gambar ini nanti kamu analisis ya dengan teman-temanmu, lalu nanti kamu tulis di buku tugas.
Ya, yang gambar kedua lihat dulu, perhatikan di sini ada dua gambar. Lihat, perhatikan. Ada dua gambar. Di sana ada sawah yang membentang luas. Itu kita lihat 15-10 tahun yang lalu. Ya, sekarang ini sawahnya sudah ada rumah-rumah berdiri. Ya, Ibu akan putarkan untuk penguatan mengerjakan tugas ini. Lahan pertanian yang sudah berubah. Terlihat sawah-sawah yang tadi membentang sudah tidak ada. Sudah terbangun perumahan, ya, di mana-mana banyak sekali. Setiap daerah yang ada di Karawang itu pasti didirikan perumahan. Jadi lahan semakin. Bagaimana perasaan kalian melihat ini? Sedih ya? Tentunya sedih. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, perhatikan gambar di atas dengan cermat. Tadi kalian sudah lihat ya, gambarnya, sudah lihat videonya, ya. Lalu diskusikan bersama teman. Diskusikan bersama teman kelompok. Setelah diisi, ada lembar isiannya, lalu kamu presentasikan ke depan kelas. Oke? Sudah selesai? Yang sudah selesai, presentasikan. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Iya ya. Nah, presentasi dari kelompok-kelompok sudah dibacakan di depan kelas. Kalian berarti sudah
menerima materi ini dengan baik. Dari tugas kelompok tadi ada soal-soal juga yang kamu harus kerjakan ya, yaitu soal post-testnya ya. Soal post-testnya itu kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di meja ibu guru. Ya, yang ada 3 soal itu dikumpulkan nanti setelah kalian sudah mengerjakannya. Kesimpulannya dalam pembelajaran ini yang sudah kamu pelajari itu apa saja? Pembelajaran yang sudah kamu pelajari apa saja? Sumber daya alam yang ada kebetulan hidup pelestariannya sumber daya ada 2. 1 dapat diterbagi, 2 tidak dapat diterbagi. Nah, iya, jadi dengan kita belajar materi ini, jadi anak-anak tahu ya, tahu itu sumber daya alam apa, ya. Terus apalagi tadi? Didefinisikan menjadi berapa ya sumber daya alam, iya. Lalu apalagi? Sumber daya alam contohnya, ya berarti kalian semua sudah paham, sudah mengerti ya tentang pelajaran ini. Anak-anak hebat ya, nilainya juga sudah Ibu berikan. Dari kelompok 1 tadi jawabannya memuaskan, dari kelompok 2 juga memuaskan ya, sesuai dengan pertanyaan. Yang kelompok 3 juga memuaskan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, dalam pelajaran materi sumber daya alam ini, bagaimana perasaan kamu setelah belajar materi ini? Bagaimana? Oh, sangat menyenangkan. Pelajarannya bagaimana? Hah? Seru, ya, seru. Ibu tadi sudah katakan di awal, IPS itu adalah mengasik, menyenang, karena di dalam pelajaran IPS itu banyak sekali yang digali, ya, karena materi IPS itu sangat banyak, lebih banyak dari pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, semangat ya. Nah, oke, semangat. Sekarang pembelajaran ini selesai. Ibu pesan sama kalian, bacalah buku-buku EPS yang kamu pelajari di sekolah untuk pelajaran berikutnya, agar nanti pas masuk di materi atau pelajaran kalian sudah paham. Ditanyakan sama ibu guru, jadinya tahu ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran IPS hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Rajin-rajin belajar karena kalian adalah anak hebat, penuh semangat, anak-anak tangguh, dan selalu bahagia. Mana senyumnya? Oke. Nah, sampai sini pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.